Tonton video ini sampai selesai supaya Anda tidak salah ngerti dan tidak gagal paham. Jangan lupa like dan subscribe. Inilah channel Ipolek Sos Budahankam, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan pembangunan. Channel lintas zaman, lintas generasi, lintas sektoral, lintas orde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sugeng sonten Sobat Sarman Kidemang. Kali ini Sarman Kidemang ingin memberikan informasi mengenai tentang pajak penghasilan dan pajak pembelian dari jual beli tanah. Namanya PPH dan BPHTB, ya, supaya saudara-saudara nanti mengerti yang kena mana, yang tidak kena mana. Termasuk nanti di video-video berikutnya tentang yang menjual kepada pemerintah, khususnya untuk proyek strategis nasional, apakah akan kena pajak apa tidak. Oke sobat, ikutilah penjelasan Sarman Kidemang tentang PPH, BPHTB, kemudian NPOH dan NPOP TKP, nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak, yang dimana masing-masing daerah berbeda. Oke, ikuti penjelasan Sarman Kidemang. Saudara-saudara, Sobat Sarman Kidemang, banyak sekali bahkan orang-orang sekarang tidak tahu apa itu letter C. Ya, letter C ini adalah merupakan pokok dasar dari buku tanah ya, zaman dahulu, sebelum ada sertifikat ya, sebelum ada mungkin akte jual beli. Di desa itu ada yang namanya letter C. Bukunya udah lama, udah tua ini, udah rontal-rantil. Ada ya buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Untuk desa saya kebetulan ini masih ada buku C. Tulisannya juga masih tulisan zaman dahulu kebanyakan ya. Masih ejaan yang lama, tapi jarang desa yang punya, sudah hilang. Jadi tidak semua desa itu masih punya buku letter C. Kebanyakan sudah tidak punya, bahkan banyak kepala desa, banyak lurah, banyak
perangkat zaman sekarang ini tidak tahu letter C seperti apa, ya. Nah ini untuk desa saya memang masih memiliki ada 3 buku, sebenarnya ada 6 dulu ya, tapi karena pada waktu musim DI waktu itu ya, musim DI TII itu desa saya kebetulan ada diserang ya, sehingga banyak sekali yang hilang atau kobong ya. Nah ini kita masih punya 3 buku saja sudah rontal-rantil ibaratnya, sudah sobek-sobek, sudah tidak bisa terbaca ya. Nah ini oleh karena itulah saudara-saudara, di buku C dasar ini ya, C sebagai acuan siapa pemilik tanah, asal muasal tanah dari mana, di buku C inilah tentang sejarah tanah. Sekarang kadang-kadang orang pinjam bank juga minta C ya, letter C ke desa. Banyak desa yang tidak punya, bagaimana? Kadang-kadang mengkutip dari SPPT. Sebenarnya itu bukan letter C, karena C adalah dasar dari kepemilikan tanah yang ada di desa tersebut. Mengutip hanya apa? Kadang-kadang ya nggak tahu kenapa mereka diterima ya. Kebanyakan diterima. Kebanyakan pegawai bank atau perangkat desa itu mengutip nomor yang ada di pojok SPPT itu dilampirkan. Ya mungkin tidak dibuka ya, sehingga mereka tidak tahu apa yang dimaksud dengan sejarah C ini. Itulah saudara tentang buku letter C yang sekali lagi untuk saat ini sebenarnya masih sangat penting, tetapi sudah banyak yang hilang. Tidak ada pembaharuan ya. Dari dulu tidak ada pembaharuan tentang bagaimana memperbaiki administrasi tanah yang ada di desa. Adanya ya pembikinan SPPT massal atau sertifikat massal, itu paling seperti itu adanya. Tidak ada untuk acuan membuat buku C baru. Saudara-saudara, untuk buku C ini memang kita harus hati-hati, karena ini di sini tercantum sejarah asal muasal tanah itu dari siapa. Nanti akan misalkan ini kita ini untuk pembatas data sudah tidak jelas ya. Tulisannya biru, masih tinta zaman kuno, ada merah ada biru, tidak bisa terbaca. Sampai sekarang mungkin pemiliknya udah orang lain lagi, karena sekarang rata-rata pemilik realitas loh ya, pemilik di lapangan. Kalau administrasi masih orang lama. Tapi kebanyakan sudah beralih entah turun-temurun ke orang berapa. Karena tidak tercatat. Karena kebanyakan yang jual beli di sini khususnya tidak lapor ke desa. Oke sobat, itu sedikit tentang buku C, atau orang mengatakan buku letter C, yang berisikan tentang sejarah tanah yang ada di suatu desa. Jarang sekali desa yang masih memiliki buku C ini. Oke sobat, saudara-saudara, sobat Sarman Kitemang, orang untuk kita saja ya, sebelum, kalau kita kan dalam beberapa tahun ini gencar-gencarnya Presiden mengadakan sertifikat massal ya, sertifikat gratis. Tetapi memang banyak sekali juga itu hanya baru berapa persen, belum puluhan persen dari seluruh tanah. Untuk desa saja, saya saja sekitar masih bisa mencapai 80% belum bersertifikat. Orang jual beli tanah khususnya di desa saya itu kayak orang beli rujak, kayak orang beli pecel. RT RW saja boleh dikatakan tidak tahu, apalagi desa. Orang kalau sudah pegang SPPT seperti ini, seolah-olah dia sudah punya hak, seolah-olah dia sudah merasa memiliki. Padahal di dalam SPPT sudah jelas tercantum ya, bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Di dalam SPPT ini ada pasti ya, dilihat pasti akan tertulis bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah ya ini. Tapi orang kebanyakan ya hanya memiliki seperti ini. Di letter C itu masih atas nama
orang entah orang keberapa. Ini sudah beli dari A, beli C, beli D dan seterusnya. Di dalam buku C masih atas nama. Yang benar kan di C nanti di turunannya itu ditulis dijual sekian meter kepada ini, sisanya berapa dan seterusnya. Ini buku ini masih lama. Intinya setelah model zaman SPPT. Kalau dulu itu namanya petuk. Satu keluarga punyanya itu satu petuk warna merah, punya tanah di mana saja, tulisannya seperti itu. Itu untuk narik pajak. Kalau sekarang kan tiap bidang. Kalau sekarang tiap bidang orang memiliki SPPT. Kalau dulu kan enggak, ya. Di selain letter C ada juga yang namanya kartu petuk. Petuk itu ya kartu untuk membayar pajak. Itu namanya di situ tercantum punya di satu lembar tapi isinya tulisan tangan ya. Zaman dulu ya, zaman Orde Baru ke sana. Ya. Kalau sekarang orang kebanyakan punya hanya SPPT. Kalaupun kesadaran hukumnya di kota terutama orang tentu saja inginnya punya sertifikat. Tapi di desa, khususnya di desa saya orang itu masih 80% belum punya sertifikat. Punyanya hanya SPPT dan itu kebanyakan membelinya bahkan perangkat kadang-kadang tidak tahu, mungkin ada RT RW yang tahu. Tetapi secara hukum belum. Secara hukum, secara administrasi. Realitasnya mungkin sudah punya orang lain, sudah dijual. Tetapi di dalam administrasi desa dia masih punya orang lain. Nah, baiklah Sobat Sarman Kidemang, saya akan cerita tentang PPH. Yang saya maksud PPH ini adalah PPH tentang jual beli tanah. Karena PPH kan bermacam-macam ya. Ada pajak penghasilan dari gaji, dari pajak 21, 24, 25, 29 dan seterusnya. Pajak perusahaan dan sebagainya. Ya, pajak yang terutama dan sebagainya. Tapi saya akan mengatakan bahwa yang saya maksud di sini adalah tentang pajak penghasilan dari jual beli tanah. Kalau di dalam menjual otomatis kita akan kena yang namanya PPH. Ya, sahabat. PPH ini sebesar 2,5% dari nilai bruto. Bruto itu total, ya. Dijual berapa, geluntungan berapa. Itu yang menjual kena pajak penjualan atau PPH sebesar 2,5%. Itu kalau otomatis melalui notaris atau pejabat pembuat akte tanah. Kalau lewat desa atau mungkin RT RW ya kebanyakan ya tidak ada. Ya. Paling kadang-kadang RT RW sebagai saksi kanan kiri kan hanya 50.000, mungkin 100.000. Bahkan 20.000 itu biasa. Ini. Jadi yang dimaksud di sini adalah PPH, tentu saja yang melalui pejabat pembuat akte tanah. 2,5% dari total penjualan nilai bruto total ya. Kemudian yang membeli kena namanya BPHTB. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan itu sebesar 5%. Besar 5%. Tetapi tentu saja 5%-nya ini kebanyakan kalau mau ke notaris PPAT. Banyak sekali para penjual yang tidak mau kepotong. Biasanya akan ditanggung oleh para pembeli. Tetapi aturannya adalah penjual kena 2,5%, pembeli kena 5% dari nilai bruto itu. Apakah mutlak? Tidak, ya. BPHTB itu dikenakan setelah dikurangi yang namanya nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Itu masing-masing daerah juga berbeda, ya. Jadi nilai jual objek pajak tidak kena pajak ini
berbeda masing-masing daerah. Kalau dulu di pusat ya, kalau sekarang kan sudah diserahkan ke daerah-daerah. Misalkan di Jakarta, nilai jual objek pajak tidak kena pajak misalkan 80 juta. Misalkan Pak Tono menjual tanah harga 100 juta. Ya. Maka PPh-nya adalah 2.500.000. Ya kan? Kemudian pembelinya kena pajak 5%. Setelah dikurangi 80 juta, kan yang di Jakarta misalkan, maka yang kena pajak adalah 20 juta, berarti sekitar 1 juta misalkan. Jadi dikenakan kepada penjualnya adalah PPh, sedangkan kepada pembelinya namanya adalah BPHTB, biaya balik nama, intinya begitu. Ini bagi mereka tentu saja yang sudah melalui tahapan, sudah punya sertifikat, atau mungkin sebelum diurus pun mungkin mereka punya AJB, akte jual beli. Ya, mungkin belum dibikin sertifikat tapi sudah punya akte jual beli. Nah ini, itulah saudara-saudara tentang PPh dan PPHTB. Kemudian saudara-saudara, di dalam jual beli ini sebaiknya memang memakai pejabat pembuat akte tanah. Kalau yang sudah bersertifikat. Kalau belum balik nama, ya itu biasanya kalau di desa mungkin aman. Di desa saya, orang sekali lagi jual beli tanah itu kayak beli rujak, kayak beli cangkul, kayak beli makanan. Kadang tidak tahu. Sudah beralih ke pemiliknya, di realitas di lapangan ke orang lain, entah berapa puluh orang, di buku letter C ini masih. Bahkan orang yang modern sekalipun, orang yang zaman sekarang pun, yang sudah terpelajar, membeli tanah di desa saya itu, desa tidak tahu, tidak lapor, PAT apalagi. Ya. Bahkan ada yang beli tanah namanya 40 hektar, tidak memakai, ya. Apalagi yang cuma paling 100 meter, 200 meter, atau mungkin 700 meter, atau mungkin 1 hektar, tidak. Inilah pemahaman kita memang kurang. Yang jelas bahwa biaya-biaya ini adalah biasanya mereka yang memakai PPAT, pejabat pembuat akte tanah. Ya. Saudara-saudara, untuk hal ini memang menjadi kendala bagi kita. Yang jelas kalau di kota harus hati-hati, ya, harus ikhlas memberikan pajak ini. Jadi untuk pajak ini saudara-saudara sebaiknya memang ditaati, dilaksanakan. Untuk penjualan yang kena pajak adalah penjual ini adalah 2,5%. Kemudian yang membeli adalah 5% setelah dikurangi nilai jual objek pajak, tidak kena pajak. Ini semua daerah juga berbeda. Mungkin di Banyumas atau di Jawa Tengah rata-rata 60 juta misalkan. Mungkin di lain kota juga berbeda. Oke sobat SKD, itulah sedikit mengenai pajak penghasilan yang diperoleh pemerintah dari penjualan tanah dan bangunan. Sedangkan untuk pembeli namanya adalah BPHTB. Biaya pajak ini namanya pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. 5% setelah dikurangi nilai jual objek pajak, tidak kena pajak. Oh, kalau itu bisa dibohongin atau ya itu terserah, monggo. Sekali lagi sebaiknya jujur. Bisa juga supaya tidak kena banyak, misalkan beli 1 miliar bilang cuma 500 juta, bisa saja kan? Kalau memang tidak jujur ini. Atau beli 5 miliar ngomongnya beli 1 miliar, tetapi resiko. Oleh karena itu saudara, itulah sedikit penjelasan mengenai PPh, kemudian BPHTB,
Dan NPOP TKP itu tentang nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. Oke sobat Sarman Kitemang, terima kasih telah mengikuti. Nanti akan dilanjutkan dengan video berikut tentang apakah orang menjual tanah dan bangunan untuk proyek strategis nasional, untuk proyek-proyek nasional, proyek-proyek negara akan kena pajak apa tidak. Oke sobat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.